Halo, Proster Farms. Kembali lagi di Di podcast podcast Buras. Buras. Bincang seru asik bersama Hima Proster. Sebelum kita lanjut ke podcastnya, perkenalin aku Noval Yasir dan partner aku. Tatana Aurelia. Jadi di sini kita akan menemani kalian semua di beberapa menit ke depan. Kali ini kita bakal bahas topik seputar peternakan yang mungkin sering kali diremehkan, tapi sebenarnya punya potensi yang besar banget. Tapi di sini kita nggak cuma bahas soal ternak sapi atau ternak ayam aja, tapi kita akan kupas lebih dalam lagi gimana sih peternakan itu bisa jadi peluang bisnis, bisa buat mengembangkan skill, dan juga untuk hal yang menjanjikan di masa depan. Tentunya kita di sini nggak cuma berdua nih teman-teman. Hari ini sudah hadir narasumber yang keren banget, Ketua Umum Hima Proster. Halo Kak, apa kabar? Halo, baik. Oke, mungkin bisa langsung perkenalan terlebih dahulu Kak. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan aku Faisal Rahmatullah yang saat ini menjabat menjadi Ketua Umum Hima Proster, yaitu Himpunan Mahasiswa Program Studi Peternakan tahun 2025-2026. Yang dimana saat ini aku berada di jurusan peternakan, yaitu berada di kampus Universitas Jember yang di cabang Bondowoso. So, keren banget nih Kak. Kita kedatangan Hima nih Kak dari Ketum Kak. Oke, lanjut Kak. Oke, aku mau nanya nih Kak, kalau boleh jujur nih, Kakak masuk ke jurusan peternakan ini atas keinginan sendiri atau karena kepaksa ini ya Kak, kejebak keadaan gitu? Oke, ya jujur sebelumnya aku kejebak keadaan sih. Yang dimana memang dari kepribadianku sendiri itu tidak pernah mengenal tentang dunia peternakan. Jadi ketika aku masuk ke dalam dunia perkuliahan yang dimana jurusannya itu peternakan, aku mencoba untuk beradaptasi. Ketika aku mencoba beradaptasi, ternyata dunia peternakan itu asik. Dia langsung bertemu dengan bermacam-macam jenis hewan, terus juga bisa langsung memelihara dan menyentuh hewan secara langsung. Dan di situ pun aku terasa ada nyeletuk sedikit yang dimana aku kok cocok ya sama hewan. Maka dari situ yang awalnya menjadi ketidaksengajaan aku masuk ke jurusan peternakan menjadi passionku sendiri yang dimana ternyata aku tidak salah jurusan atau memang aku fashionnya di peternakan. Wah, keren banget sih ini Kak. Ini bisa jadi motivasi untuk teman-teman di sana nih Kak. Oke. Jadi banyak orang yang mikir peternakan itu masih identik dengan pekerjaan yang kotor atau menjijikan itu. Kalau dari Mas Faisal sendiri nih, apa tanggapannya kira-kira? Kalau dari aku pribadi terkait pekerjaan yang kotor atau dalam istilah lainnya pekerjaan yang menjijikan, itu sebenarnya adalah cuan yang besar. Jadi bagi para peternakan itu pekerjaan yang memang di lapang mereka memberi makan sapi atau memberi makan kambing dan hewan-hewan ternak lainnya, itu akan menjadi benefit yang besar bagi para si peternak tersebut. Walaupun mereka harus bermain dengan kotoran-kotorannya mereka, harus bermain dengan tempat atau kandangnya si peternak tersebut, tapi ketika itu menjadi harga jual yang sangat tinggi di masa atau di zaman saat ini, itu sangat menguntungkan bagi para kita sebagai para peternak. Oke. Jadi kalau dilihat dari sisi peluangnya nih Kak, peternakan ini termasuk hal yang menjanjikan banget ya. Kalau dari pendapat aku pribadi, ya karena memang di peternakan ini menjadi salah satu konsumsi atau life impact lah, yang dimana secara berkelanjutan peternakan ini tetap dibutuhkan. Karena memang dari manusia, dari kita sendiri pun membutuhkan protein hewani, yang dimana itu berasal dari dagingnya sapi, susunya sapi, ataupun dari domba dan kambing. Dan juga tidak lupa kita dengan peternakan unggas yang biasanya kita makan hari-hari, yaitu ayam potong, terus juga telur dari ayam petelur. Jadi memang peluang dari peternakan ini sangat besar sih, dan itu juga tidak akan pernah berhenti untuk sampai zaman yang akan datang. Oke. Keren sih. Jadi inilah ya Kak, apa sih namanya tuh jadi kebutuhan utama lah di Indonesia tentunya ya.
Kalau dari penilaian masyarakat nih, kan ada yang bilang kalau peternakan itu identik dengan orang awam atau orang-orang tua gitu kan, biasanya gitu. Ya. Nah, sebagai mahasiswa peternakan, itu apa sih kira-kira adakah anak muda yang sukses di bidang ini kira-kira gitu? Kayak contoh lah, Ya. kalau bisa ngasih contoh. Kalau dari saat ini memang benar apa yang dikatakan sama masnya, yaitu saat ini memang bagi anak-anak muda itu merasa ilfil Iya, atau iya, merasa iya, gengsi betul. Iya, yang mau betul. masuk ke dalam dunia Peternakan. peternakan. Maka dari itu memang banyak orang-orang yang sudah lansia atau umurnya sudah tua, mereka yang berada di dalam lingkup peternakan. Namun bahwasannya dari pendapat saya yang berada saat ini di jurusan peternakan ya, jadi memang di dunia peternakan ini tidak begitu ilfil banget lah, tidak begitu gengsi banget. Karena memang yang saya bilang seperti di awal tadi, benefitnya itu sangat besar. Dari penghasilannya dan juga dari harga jualnya, dari dunia peternakan ini sangat tinggi sekali. Maka dari itu tidak juga banyak anak-anak muda saat ini tuh yang berada di dunia peternakan. Entah itu dia ada di ayam pertelur ataupun dia ada di ayam pedaging. Dan untuk benefit yang paling besar sendiri pun itu di peternakan sapi. Jadi anak muda saat ini mungkin di tahun 2026 yang akan mendatang juga itu anak muda mungkin sudah lumayan banyak untuk menjadi pengusaha peternakan. Bener banget sih. Iya sih Kak. Oke, terus habis itu di peternakan ini pastinya juga apa ya Kak, kayak butuh skill karena kan nggak Iya. cuma soal melihara hewan gitu kan Kak. Betul. Pastinya juga butuh skill. Nah, ini skill yang underrated tapi penting banget. Itu apa ya Kak kira-kira Kak? Oke, kalau dari aku pribadi yang dimana awalnya aku itu tidak sengaja masuk ke dunia peternakan dan aku saat ini mendalami atau terjun langsung ke dunia peternakan itu terkait dalam memecahkan suatu masalah yang ada di dalam peternakan dan kekuatan mental kita ketika terjadi entah itu datangnya suatu penyakit ke hewan ternak kita ataupun turunnya harga jual pasar dari hewan ternak tersebut. Dan kenapa kok aku bisa menyebutkan kita harus benar-benar sigap dalam memecahkan suatu masalah, karena memang penyakitnya hewan ternak itu bermacam-macam dan kita pun juga harus bisa menangani penanganan pertama. Jadi ketika kita mendapatkan suatu masalah penyakit tersebut, kita memang benar-benar harus benar paham penyakit apa sih yang datang ke hewan ternak kita dan harus kita obati apa sih untuk kedepannya. Dan itu juga akan jadi evaluasi bagi kita ke depannya. Dan kenapa kok sampai hewan ternak kita mendapatkan penyakit seperti ini. Jadi otomatis dari evaluasi kita saat ini itu untuk supaya tidak terulang kembali untuk kedepannya gitu. Dan juga terkait kekuatan mental itu kita memang benar-benar harus siap sedia yang dimana harga jualnya hewan ternak ini kadang naik turun, yang dimana seperti hari yang akan datang ini yaitu Idul Adha, itu harga sapi pun juga sudah lumayan naik. Dan ketika sudah melewati hari itu, sapi pun juga akan turun kembali, yang dimana kita sebagai peternak itu memang harus benar pinter-pinter cara mencari peluang lah untuk harga jual dan juga cara kita mencari pelanggan dan untuk mempromosikannya. Berarti apa skill yang underrated tapi penting itu tadi tentang tanggap dalam memecahkan masalah dan juga apa mental tadi. Iya, benar. Kekuatan mental. Terus habis itu di apa dalam belajar di dunia peternakan ini itu diajarin juga nggak sih Kak kayak skill bisnisnya gitu, entrepreneurship-nya gitu, diajarin juga nggak? Kalau di dunia peternakan itu diajarin, karena memang di dunia peternakan ini pun dia tidak lepas jauh dengan dunia perbisnisan. Karena dari peternakan yang kita pelihara, terus nanti itu mau kita kemanakan, itu pasti otomatis juga larinya ke dunia perbisnisan. Dan dari dunia perbisnisan itu juga peternakan tidak tertinggal dengan teknologinya. Nah, iya betul. Yang dimana saat ini
zaman itu sudah mulai modern dan juga anak-anak muda itu mungkin ada inovasi-inovasi supaya si para peternak ini tidak kewalahan dalam memanajemen peternakannya, terus pakan inovatif yang dimana pakannya itu tidak hanya rumput-rumput saja yang kita tahu saat ini, entah itu nanti ada campuran-campuran lainnya yang supaya ternak kita ini gemuk atau menghasilkan susu yang lebih banyak, dan juga dari teknologi lainnya itu supaya untuk memudahkan para peternak untuk kedepannya. Oke, bagus banget nih Kak. Jadi setelah kita bincang-bincang nih Kak, soal peternakan, soal basic atau mungkin teknologinya. Nah, sekarang aku pengen bahas nih Kak. Kita bergeser ke peran Kakak sebagai Ketua Umum Hima Prostat. Oke, sebagai pemimpin nih Kak, sebagai pemimpin dan ketum. Apa sih visi atau hal yang ingin dibawa ke depannya Kak untuk kemajuan Himanya lah? Oke, karena sebelumnya aku juga sudah mempunyai visi ya, yang dimana visiku itu adalah menumbuhkan nilai sikap, yang dimana sikap itu adalah kepanjangan dari sinergi, inklusif dan kolaboratif, aspirasi dan progresif, yang dimana aku juga menginginkan bagi anggota-anggotaku, mahasiswa-mahasiswi program studi peternakan itu juga tidak begitu bosan-bosan lah di peternakan, dan mereka juga mendapatkan impact yang mereka dapatkan ketika ada di program studi peternakan. Dan juga aku akan membawa mereka untuk memahami terkait keorganisasian itu seperti apa, dan mereka juga tidak akan bosan-bosannya yang dimana di peternakan ini tidak hanya menerkaitkan tentang akademik maupun non akademik. Jadi mereka juga akan bergerilya atau berkelana di dunia organisasi. Oke. Berbicara soal organisasi, menurut Kak Faisal sendiri, organisasi itu penting nggak buat mahasiswa? Dari aku pribadi, mahasiswa itu penting banget untuk berorganisasi. Kenapa? Karena di dalam organisasi itu kita mendapatkan yang tidak kita dapatkan di akademik, yang dimana salah satu contohnya itu leadership. Karena di leadership itu di organisasi sangat membutuhkan supaya dari organisasi tersebut itu terarah dan terjalan dengan apa yang sesuai visi dan misi yang sudah ditentukan oleh program studi tersebut. Jadi organisasi ini membangun kaderisasi leadership bagi mahasiswa-mahasiswa yang ada di jurusan-jurusan tertentu. Terus ini kan kakak tergolong barulah menjabatnya ya. Aku penasaran banget sih Kak, gimana kayak kesan kakak pas waktu itu jadi ketum, kayak apa rasanya kayak wah keren banget jadi ketum Kan gitu. pandangan mahasiswa lain yang jadi enggak ketum gitu. Gimana kesannya kakak itu pertama kali jadi ketum? Ketika aku kesan pertama saat menjadi ketua umum, dan itu aku merasakan di mana aku harus benar-benar bisa memanajemen waktu, yang dimana aku juga di sini kan niatan awalku juga berkuliah, yang dimana aku mau membantu orang tuaku juga supaya mereka tidak terbebani dengan biaya-biaya yang ada di perkuliahanku saat ini. Jadi untuk kesan yang pertama ketika aku menjadi ketua umum itu aku memang benar-benar harus bisa memanajemen waktu antara akademik maupun organisasi, dan itu juga menjadi kendalaku di awal aku menjadi ketua umum, dan sampai saat ini pun aku sudah bisa untuk memanajemen waktu, kapan waktunya aku berkuliah dan kapan waktunya aku berorganisasi. Oke. Selama menjabat menjadi ketua umum, kira-kira tantangan apa yang paling besar lah sejauh ini Kak, buat Kak Faisal sendiri? Oke. Struggle mungkin. Bisa diceritain Iya, mungkin mungkin ada unek-unek. Dari aku pribadi, tantangan aku ketika menjadi ketua umum dari awal sampai detik ini itu cara bagi anggota-anggotaku di kepengurusan Hima Prostat, Himpunan Mahasiswa Program Studi Peternakan itu supaya lebih semangat lagi untuk berorganisasi, dan juga mereka itu tidak bosan di dalam kepengurusan atau di dalam organisasi itu seperti apa. Dan kembali lagi seperti yang aku kesan di awal tadi, yaitu bagaimana caranya supaya semua yang ada di kepengurusan saya saat ini
itu mereka bisa manajemen waktu juga seperti aku yang awalnya belum bisa dan sampai saat ini juga sebenarnya belum bisa-bisa banget sih. Jadi masih ada kadang kewalahan terkait tugas atau kewalahan terkait organisasi juga ada. Cuman sudah bisa meminimalisir lah untuk memanajemen waktu tersebut. Jadi habis bicara soal struggle-nya jadi ketua umum nih, ada gak sih aku pengen tahu hal yang berkesan di organisasi ini bagi kakak gitu. Jadi yang paling berkesan? Paling berkesan bagi aku sendiri ya. Dari aku pribadi yang sangat berkesan dari awal aku menjadi ketua umum sampai detik ini itu ketika anggotaku dan aku pribadi juga bisa menjalankan suatu program kerja yang memang dari kami itu merencanakan di awal kepengurusan dan kami menyusun konsepan dan juga tataan di setiap arah dan yang akan datang itu terlaksana dengan lancar dan semuanya itu sangat-sangat kompak atau bisa disebut juga solidaritas. Solid lah bisa dibilang. Itu yang paling berkesan bagi aku sendiri yang dimana itu rasanya sampai nyentuh lah ke lubuk hati kita yang paling kecil kan ya. Jadi aku sangat bangga dan juga sangat keren sekali lah untuk teman-teman yang sudah mau berjuang bersama. Oke, setelah kita dengar nih Kak dari Mas Faisal sendiri soal apa itu himpunan, soal dia kesannya apa di himpunan, kita bisa nyimpulin kalau kita kuliah itu bukan hanya sekedar mengambil ilmu ya. Yeah. Kita bisa mengambil ilmu tuh di mana aja dan kapan pun. Nah, dari mengikuti himpunan atau organisasi apapun, kita itu bisa mengimprovisasi diri lah jadi lebih baik ke depannya. Oke, bagus sekali. Oke, mungkin lanjut Kak. Apa ya? Terus mau langsung ini aja sih Kak. Karena tadi kan pertama udah bilang kalau banyak yang masih menganggap peternakan itu menjijikkan gitu ya. Hal yang kotor. Mungkin gitu. Kakak ada sedikit wejangan gitu lah pesan untuk anak muda di sana. Buat teman-teman yang mungkin masih ragu, menganggap peternakan masih itu ragu, bahkan yang masih memandang sebelah mata dengan peternakan ini. Apa sih yang bisa dilirik dari peternakan? Nah, itu pesannya. Oke, jadi mungkin pesanku bagi mahasiswa ataupun muda-mudi yang ada di luar sana, jangan takut untuk kotor ketika berada di wilayah peternakan. Karena dari kotornya kita tersebut adalah cuan untuk kita ke depannya yang dimana kotornya itu akan menjadi bersih dengan uang. Masya Allah. Asik banget ini motivasinya, keren tepuk tangan. Oke. Setelah kita berbincang-bincang Kak, nih udah banyak banget Kak. Akhirnya seru banget ya obrolan kita hari ini. Mungkin bisa kita langsung cukupkan Kak. Iya. Jadi ternyata abis obrol-obrolan tadi aku sadar kalau peternakan itu bukan cuma soal ternak, tapi juga soal peluang, teknologi, bahkan bisa buat mengembangkan diri juga. Ya, betul. Oke, terima kasih untuk Kak Faisal karena sudah mau berbagi insight hari ini. Dan buat kalian yang dengerin, semoga obrolan ini bisa membuka perspektif baru bahwa peternakan itu keren banget. Betul banget, teman-teman. Oke. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dan jangan lupa tetap semangat berkembang. Saya Novel Yasir. Dan saya Tatana Aurelia. Pamit undur diri. Terima kasih. Bye.